Oke. Ya. Oh, sinyal semoga baik. Gloria Goretti, doa sebentar kita, mari. Baik, Kak. Sebelum pelajaran kali, adalah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam ini, sehingga kami bisa melaksanakan perkuliahan pun melalui online. Tuhan, semoga pembelajaran yang padamu berikan bermanfaat bagi kami dan ilmu yang diberikan bisa masuk dan bisa kami terapkan. Tuhan, hanya ini doa anakmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Gloria Goretti. Oke, jadi sebagai pengantar, sebelum kalian ke pertemuan 11, kita diskusi sebentar, teman-teman. Jadi hari ini temanya adalah damai dan sejahtera. Karena kita juga Natalan, tentu saja dalam menyambut Yesus, kita berharap hidup kita damai dan sejahtera. Namun demikian, usia saya sudah tidak muda lagi dan saya sudah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Dan saya tahu bahwa damai dan sejahtera itu tidak datang tiba-tiba gitu. Saya mengajar sejak tahun berapa ya? 2010 itu saya sudah mengajar. Berarti sudah berapa tahun? Lama ya. 10 tahun lebih toh saya mengajar. Dan murid-murid saya itu juga sudah melalui banyak hal. Ada murid saya yang bahagia hidupnya, damai, sejahtera. Ada murid-murid saya yang hidupnya jatuh dalam penderitaan yang panjang begitu. Menurut teman-teman, supaya damai dan sejahtera konsisten, apa yang perlu dilakukan seorang manusia? Menurut Jessica, walaupun kalian masih muda, tetapi sudah mengalami 17 tahun lebih hidup ya, kalian sudah tahu, oh ini yang namanya damai, ini yang namanya sejahtera, ini yang namanya tidak damai, ini yang namanya tidak sejahtera. Apa yang diperlukan manusia supaya hidupnya damai sejahtera? Jessica, Kalau menurut saya, biar damai itu nggak terlalu sibuk ikut campur sama urusan orang lain juga, Pak. oh Apalagi yang ya, bukan hal yang ada urusannya sama kita. ya jadi manajemen diri tidak terlalu ikut campur urusan orang lain. Oke, Miraculita, satu coba, apa yang diperlukan supaya damai sejahtera? Miracle, satu usulan. Agar damai dan sejahtera mungkin berusaha tidak berbohong karena jika berbohong kayak mengungkit-ungkit masa lalu gitu Kak. Ya, jujur ya, tidak berbohong. Barusan betul ya, barusan ada murid saya yang tuh yang agak depresi ya, agak stres. Kenapa? Karena dia tuh mau menutupi kenyataan bahwa dia jatuh cinta dengan temannya yang 10 tahun lebih muda. Jadi ada mahasiswa senior gitu ya, yang kuliah lagi, dia entah bagaimana jatuh cinta dengan temannya yang 10 tahun lebih muda gitu. Frustasi dia. Dia tidak mau mengakui itu dan makanya dia stres sendiri. Itu misalnya kalau secara psikis ya. Kadang-kadang bohong, tidak hanya bohong pada orang lain, bohong pada diri sendiri juga tidak damai dirinya. Eh, Maria Kunegunda, coba ada satu usulan supaya hidupnya damai sejahtera. Menurut saya tuh Pak, tidak kayak orang menilai kita kan, memberi penilaian terhadap kita tuh jangan dimasukin ke hati gitu Pak. Ya, tidak baper gitu ya istilahnya ya. Ya, Oke, ini silakan direkam satu-satu sebelum saya memberi satu pesan penting ya. Ini bisa ya, tidak baper. Walaupun tidak mudah loh tidak baper itu ya. Kadang-kadang kita mendengar gosip aja tentang diri kita aja langsung
ah masa sih gitu, dia tega sama saya misalnya. Ini sering saya apa ya alami dengan murid-murid saya. Apalagi yang menggosipkan itu sahabatnya sendiri gitu. Nah itu juga susah. Kalau Agnes Suma, jadi ada pengendalian diri yang banyak tadi ya, waktu, diri, lalu emosi juga dikendalikan supaya tidak baper. Kalau Agnes gimana, Nes? Kalau dari saya banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak apa? Bersyukur, Pak. Bersyukur ya. Ini juga manajemen spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Yang sebenarnya uniquely jarang saya temui di level Gen Z ya. Level Gen Z ini kadang kalau saya mendengar lebih banyak mengeluh daripada bersyukur gitu. Ya kalau memang ternyata kalian masih bisa bersyukur, bagus. Apalagi ketika menderita ya. Kadang-kadang orang kan bersyukur ketika bahagia. Tapi jika bisa bersyukur ketika lagi ada cobaan, nah ini levelnya sudah cukup dewasa. Kalau Chelsea Jayanti apa? Pertanyaannya tadi apa, Pak? Mohon diulang. Supaya hidupnya damai sejahtera. Apa yang perlu manusia lakukan? Kalau saya bisa kayak mungkin saling menghargai atau tolong menolong. Ada empati simpati ya yang semoga konsisten. Saling menghargai dan tolong menolong. Misalnya kamu menolong orang nih Chelsea. Kamu sudah menolong orang, ternyata dia itu malah menikam kamu dari belakang itu. Itu kadang saya temui kisah nyata itu. Dia sudah ditolong, itu kan? Malah di waktu berikutnya, ketika kita butuh bantuan, malah dia menjatuhkan kita itu. Gimana kamu terhadap orang seperti itu? Kalau kalau saya sendiri sih kayak ya udahlah ikhlasin aja biar Tuhan yang membalas. Ya, ini kita bicara eh, hidup dalam rentang waktu yang panjang ya teman-teman, tidak hanya sesaat. Karena fungsi agama tidak hanya berbicara tentang hidup seminggu, setahun gitu ya. Kita bicara, oh kira-kira supaya saya damai sejahtera itu dalam waktu yang lama gitu. Dari usia 18 sampai nanti tua. Bahkan sampai mau menghadap Tuhan. Apa ya yang perlu saya lakukan supaya damai sejahtera? Konteksnya itu tidak hanya di masa 17 tahun, tidak hanya di masa 20 tahun. Oke, sampai nanti, sampai menjelang aja. Ikhlasin aja. Itu. Oke, tolong menolong, empati, ikhlasin aja. Nah, nanti kita kumpulkan agak ke dalam hidup nyata mungkin susah ya, tapi secara teori coba kita kumpulkan ide-ide ini. Kalau Agnes Susanti, apa idenya supaya manusia damai sejahtera? Menurut saya menjaga mental dan emosional. Menjaga mental dan emosional supaya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jatuh juga. Kadang-kadang emosional yang terlalu tinggi itu juga masalah, gembira yang terlalu tinggi gitu. Nanti overload ya, lalu orang pesta-pesta misalnya, lalu dugem, lalu mungkin dia apa namanya teradiksi atau terkecanduan dengan budaya-budaya yang pesta-pesta itu juga kadang masalahnya. Saya punya teman yang kecanduan minum, kecanduan obat bius, ya dulu ketika masih muda. Karena apa? Karena emosinya tinggi ya, suka gembira yang level-level tinggi. Saya juga punya teman yang overthinking, yang apa sedikit-sedikit cemas gitu. Itu juga emosinya berarti belum sangat stabil. Kalau Anggi gimana? Ada usulan Anggi? Anggi masih dalam perjalanan. Ya biar tenang dulu dia ya. Kalau Agnes Putri sudah belum tadi? Belum kita ya. Ada usulan Agnes supaya damai sejahtera.
lebih dekat dengan Tuhan. Maaf Pak, Gimana, Les? di sini agak berisik. Oh ya, saya mencoba mendengarkan agak keras saja. Mungkin lebih dekat dengan Tuhan gitu. Untuk Ya, misalnya lagi cemas atau gimana, dibawa doa gitu. Siapa tahu lebih doa. tenang Oke, menurut ya saya. baik. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, Anggi ternyata jadi cowok ya, Anggi ya. Anggi jadi cowok. Ya, baik. Teman-teman, saya ingin kalian menjaga diri dalam waktu jangka panjang. Oleh karena itu, nanti dalam penugasan, nanti kalian lihat video presentasi saya. Dalam penugasan, saya meminta kalian membuat jadwal yang menjamin damai sejahtera kalian. Kenapa? Oh, ini sinyal saya agak susah ya. Jadi, manusia itu sangat sering tidak konsisten dalam damai dan sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada persiapan hidup yang baik. Contoh aja di CSD, karena dia pinter, dia nggak usah belajar, wah dia damai sejahtera aja. Usia SMP, dia masih pinter, damai sejahtera. Ketika SMA, karena biasa tidak belajar, biasa tidak persiapan, materi sudah susah, ulangan nilainya jelek. Nah, tidak damai dia, tidak sejahtera juga. Karena tidak ada persiapan. Itu baru tugas-tugas studi. Belum lagi mungkin menghadapi konflik-konflik dalam hidup. Karena dia tidak ada persiapan, jatuh dia. Misalnya seperti mahasiswi saya yang di kelas lain ya, tidak ada persiapan jatuh cinta itu kan tidak ada. Tiba-tiba dia jatuh cinta sama anak yang 10 tahun lebih muda gitu. Bingung dia, aduh gimana ya Pak? Nanti masa depan kami bagaimana dan seterusnya gitu. Susah. Saya kelihatannya nggak jatuh cinta deh Pak. Jadi dia menyangkal diri. Susah. Nah, saya minta teman-teman membuat jadwal harian ya. Sangat simpel coba. Dengan target yang baik. Tidak hanya target studi. Ini jadi jadwal manajemen diri. Apakah kalian punya waktu dan manajemen diri untuk dekat dengan Tuhan dari usulannya? Apakah kalian punya waktu dan manajemen diri supaya emosinya stabil? Persiapannya apa? Apakah kalian punya waktu untuk masa depan kalian, misalnya waktu belajar? Apakah kalian juga menyediakan waktu untuk rekreasi supaya dirinya nggak stres ya? Atau quality time, atau me time, atau apa itu namanya? Dan itu dijadwalkan dengan baik. Tujuannya supaya kalian terbiasa mempersiapkan diri dengan baik menghadapi banyak tantangan itu, menghadapi stres-stres di depan, gitu ya, dengan menjaga damai dan sejahtera dalam diri kalian. Jadi begini, kepercayaan saya berdasarkan kisah hidup Yesus. Yesus itu kan sebelum berkarya selama 3 tahun itu persiapannya baik dia. Misalnya di padang gurun, dia berpuasa dulu, dia berdoa dengan baik ya. Lalu ada planning selama 3 tahun, saya akan di Bethlehem dulu, begitu ya. Saya akan kemudian mencari murid-murid, lalu menuju Yerusalem, lalu nanti saya tahu bahwa saya akan disalib, menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa. Tapi dia ada planning yang jelas. Dan kita tahu kalau melihat Injil, Yesus itu ada doa harian, seperti tadi dikatakannya. Dan doanya itu sendirian dia. Mungkin malam hari, tiba-tiba dia menyingkir doa dulu. Dia juga ada jadwal bekerja dalam arti mengajar. Dia ada jadwal itu. Dia ada jadwal karena dia mau serius dalam pelayanannya. Jadwal ke Bait Allah untuk berdiskusi, ke sinagoga kalau di sana ya, ke sinagoga mengajar orang. Dia juga ada jadwal melayani mereka yang miskin, yang buta, yang lumpuh, yang mungkin mengunjungi para pendosa, orang Samaria, pelacur, dan seterusnya. Ada di ini. Jadi dia menata hidupnya dengan baik selama 3 tahun ke depan. Karena dia tahu. Nah, teman-teman, saya berharap kalian ada jadwal menata hidup. Dan semoga jadwal itu, jadwal yang kalian buat, tidak hanya jadwal kayak bangun, makan,
rebahan, belajar, pulang gitu ya. Ada narasi, jadi apa yang dilakukan, mengapa kalian melakukan itu? Apakah itu adalah tujuan pengendalian emosi? Apakah itu tujuan hidup dekat dengan Tuhan? Jadi ada narasinya. Begitu, ya. Jadi tugasnya nanti adalah membuat jadwal hidup supaya damai dan sejahtera. Jadi seperti biasa pasti ada jadwal pagi hari ngapain, gitu. Boleh kasih jam, siang hari ngapain, malam hari ngapain, hari Senin ngapain, Selasa ngapain, hari Sabtu Minggu ngapain, gitu ya. Lalu saya akan melihat apakah jadwal itu sudah balance untuk mengatur damai sejahtera hidup kalian. Kalau sudah balance ya baik. Kalau belum, mari kita nanti diskusikan di pertemuan ke depan. Begitu kira-kira. Jadi sebagai penutup, sebentar saya buka dulu. By the way, teman-teman sudah berhasil absen kah? Bu Reti sudah bisa absen? Belum Pak, saya baru. Mau coba absen dulu, teman-teman. Untuk kelas D belum ada di LMS, Pak. Sudah saya tanyakan ke Iya, Wali, tapi belum ada jawaban. iya, kelas D memang belum ada. Tadi saya sudah ini ya. Ya, Pak. Katakan. Misalnya besok di setting ya nggak apa-apa. Tapi saya berharap ada settingan. Ya, Pak. Sebentar. Oke, saya coba. Yang kelas A semoga bisa. Robert, gimana Bet? Nasibmu Bet? Aman, Pak, tapi ya lecet-lecet dikit, Pak. Ya, semoga sehat ya. Robert juga ini mengalami tidak damai dan sejahtera itu ya. Jadi saya pernah cerita mungkin saya itu kecelakaan 8 kali ya dalam hidup saya. Itu salah satunya karena tidak manage ya. Kadang-kadang terburu-buru di masa muda, lalu dulu pernah nabrak truk pernah, apalagi ditabrak motor pernah, apalagi nabrak becak pernah ya itu karena terburu-buru itu. Nah, saya tidak ingin kalian mengulangi kisah saya itu. Jadi kalian sungguh menjadi pribadi yang damai sejahtera. Oke, jadi di pertemuan 11 ini nanti silahkan masuk, teman-teman. Lalu ada video presentasi saya, nanti bisa dilihat. Lalu ada kolom komentar, ada absen juga. Maksudnya sebutkan saja nama kalian di sana supaya saya tahu bahwa kalian dari farmasi Stikes Logorejo sudah melihat presentasi saya ya di sini. Nanti kolom komentar itu. Setelah itu kalian mengerjakan tugas jadwal, artinya bukan video reaction ya. Artinya buat jadwal itu narasi, ketik boleh. Silahkan nanti dikirim di sini. Lalu selesai sudah. Ya, teknisnya begitu hari ini. Saya berharap bahwa kalian membuat jadwal sungguh-sungguh sesuai dengan konteks hidup kalian. Karena hidupnya Dina akan berbeda dengan hidupnya Chelsea. Bakatnya Gloria Goretti juga diperhitungkan akan berbeda dengan bakat Leonardus gitu ya. Nah, silakan perhatikan minat, bakat, passion kalian di mana, gitu. Supaya hidup kalian baik-baik saja. Tentu nanti juga melihat apakah ada jadwal doa gitu ya, jadwal ke gereja gitu. Nah, semoga ada nih. Tentu tidak 24 jam ke gereja terus, enggak, tapi adalah hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan semoga ada hubungan dengan ciptaan juga. Oke, kita tutup dengan doa penutup ya. Kecuali ada pertanyaan tentang teknis penugasan, mungkin jelas ya? Saya bertanya, Pak. Oh, Jessica, silakan. Itu kan kita boleh buat jadwal berupa narasi, Ya, yaitu dalam Senin sampai Minggu atau dalam satu hari saja jadwalnya. idealnya Senin sampai Minggu. Oh, Karena baik, kalau Pak. hanya satu hari kan berbeda. Hari Minggu kan hari libur toh. Iya, Pak. Hari ini kan tidak ke gereja mingguan misalnya. Sementara kalian harusnya punya jadwal mingguan. Boleh juga begini, Pak, ini jadwal saya sampai saya lulus, itu juga boleh ya. Jadi semester 1 saya ingin ini, semester 2 saya ingin ini, semester 3 ada narasi itu. Silakan kalian bebas, tapi saya menangkap dalam paper jadwal kalian, ya itu ada what, apa saja yang dilakukan, why, mengapa kalian melakukan jadwal itu.
Tidak hanya seperti robot manut saja. Jadi mengapa toh saya membuat jadwal hidup saya seperti ini? Oke. Lalu how? Lalu bagaimana kalian melakukan? 3 itu saja. Saya berharap dalam narasinya itu. Gitu ya kira-kira. Oke. Mari kita tutup dengan doa. Silahkan Maria Mei Lanti untuk mimpin doa. Lalu lanjut. Durasi pengerjaannya 1 minggu nggak apa-apa lah. Karena saya sibuk sekali tidak bisa koreksi. Silahkan. Kalau bisa hari ini dikumpulkan baik ya. Tapi kalau tidak, semoga besok atau ya kalau kita ketemu minggu depan baru saya akan diskusi dengan kalian tentang jadwal harian kalian. Begitu ya. Maria Mei Lanti, silahkan. Baik, Pak. Mari kita mengangkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam kelas online ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan menyelesaikan game ini. Semoga materi yang kami dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya Bapak, hanya ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yakni Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya menunggu nama kalian ya, Prodi, Stikes Logorejo di kolom komentar YouTube. Memastikan bahwa kalian melihat maksud saya ya dalam presentasi ini. Terima kasih, selamat sore semuanya. Semoga bahagia hari ini. Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.